Jumli Jamaluddin, Kepala Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Jumli. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya. Lagi di mana saat ini Pak Jumli? Kebetulan masih di rumah. Oke, baik. Baik Pak Jumli, beberapa waktu lalu barangkali juga Pak Jumli sudah mengikuti informasi ya bahwa Kemendagri Tito Karnavian ini mengeluarkan pernyataan siap-siap saja dipecat ini untuk kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Ini berarti keseluruhan. Nah, sejauh ini selaku Kepala Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung, hal apa yang Anda bisa utarakan terlebih dahulu ketika pernyataan ini dikeluarkan oleh Kemendagri, Pak Jumli? Ya, kalau saya melihat sih, karena memang kondisi perkembangan pandemi COVID ini sampai saat ini kan masih tetap tinggi gitu ya, angka yang terkonfirmasi, baik terutama di daerah-daerah Jakarta dan juga di daerah kota besar lainnya. Bahkan beberapa daerah juga termasuk wilayah yang sangat tinggi ya, seperti di luar kota Jakarta. Ya. Nah, saya kira mungkin inilah yang menjadi salah satu dasar Kemendagri untuk memberi peringatan tegas sebetulnya kepada kepala daerah, karena mengingat bahwa sudah dari sejak mulainya pandemi COVID sampai dan saat ini, sehingga bukan semakin menurun ya kalau menurut amatan kami ya. Berdasarkan informasi yang diinfokan oleh baik itu media, koran, radio dan juga televisi. Nah, bahkan angkanya semakin meningkat. Nah, saya kira inilah sehingga pemerintah pusat harus mengeluarkan semacam statement ataupun keputusan untuk memberi peringatan kepada daerah agar betul-betul menekan angka pada pandemi COVID itu sendiri, agar semakin tidak bertambah tinggi. Tapi ada sebagian masyarakat yang juga menilai bahwa sebenarnya bisa saja hanya sanksi administrasi yang diberikan kepada kepala daerah jika memang ada pelanggaran yang terjadi. Menurut Pak Jumli bagaimana, Pak? Ya, maksudnya tidak sampai harus dicopot begitu atau diberi? Kepala daerah itu kan merupakan jabatan politis ya. Kira dan memang kepala daerah dipilih oleh rakyat, oleh masyarakatnya di daerahnya masing-masing. Saya kira memang tidak semudah itu untuk memberhentikan kepala daerah, kan harus melalui memang proses-proses yang panjang. Ya memang kalau rakyatnya memang sudah tidak menggaji lagi kepala daerahnya. Dan kaitannya dengan COVID, saya kira ini adalah sebagai apa yang disampaikan oleh Kemendagri adalah sebagai warning sebetulnya kepada kepala daerah agar betul-betul serius dalam penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Baik, kaitannya dengan lembaga yang tentu saja dalam hal ini Pak Jumli selaku Kepala Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik, ketika bicara masalah kerumunan yang tidak menjaga jarak, kemudian juga protokol kesehatan dilanggar, itu kan secara langsung juga bersentuhan dengan publik tentunya. Nah, ketika ini memang agak susah diterapkan, sementara katakanlah dari pihak pemerintah daerah itu sendiri memang sudah melakukan sosialisasi sedemikian rupa, tapi bisa kecolongan, bisa mungkin ada kayak pembiaran dan sebagainya. Lalu pengawasan seperti apa yang tentu saja Pak Jumli dan kawan-kawan dan yang lainnya yang harus bisa menyikapi seperti hal-hal seperti ini, Pak Jumli? Ya, sebetulnya dalam penerapan protokol kesehatan ini
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebetulnya sudah melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga bahkan melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan juga pihak-pihak lain, termasuk organisasi kemasyarakatan, bahkan termasuk juga kami di LP5 Babel tentunya dilibatkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan kan sudah ada peraturan gubernur kalau untuk yang di Bangka Belitung ya, peraturan wali kota, dan bahkan juga infonya kan akan ditingkatkan ke perda, peraturan daerah. Saya kira kalau aturan-aturan ini sudah ada, memang sanksi yang diberikan di dalam aturan itu masih berupa sanksi sosial. Nah ini kan memang sanksi ini dan juga dalam membuat peraturan untuk terkait dengan kepatuhan protokol kesehatan ini sesuai dengan peraturan presiden yang ditujukan kepada masing-masing kepala daerah, itu harus menyesuaikan dengan kearifan lokal daerah. Misalnya seperti apa? Ya, penerapan di Bandung, misalnya di daerah Jawa Barat, yang lain tidak bisa diterapkan misalnya di daerah Bangka Belitung, ataupun yang artinya begini. Jadi sesuaikan dengan kearifan lokal itu ya dilihatkan dengan situasi dan kondisi daerahnya dan juga karakter masyarakatnya, kan seperti itu. Tapi kalau indikasinya kerumunan massa terus tidak menjaga jarak itu kan hampir rata-rata sama, Pak. Ya, saya kira itu kan sudah menjadi protokol tetapnya ya, harus dipatuhi sama di mana-mana sama. Namun cara memberikan misal edukasinya, memberikan sosialisasinya itu harus sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Iya, baik. Nah, selaku Kepala LP5 Babel dan kemudian memang juga dilibatkan untuk mengedukasi, memberikan sosialisasi masalah prokes atau protokol kesehatan di masyarakat ketika pandemi COVID-19 ini. Yang Bapak lihat di lapangan dari 3M ini, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan sama mencuci tangan. 3 dari semuanya ini yang paling sering dilanggar yang mana, Pak? Ya, kalau berdasarkan pengamatan kami sih, kalau yang misalnya menggunakan masker, hampir masyarakat sebagian sudah menggunakan masker ya. Nah kemudian nih kalau yang mencuci tangan juga sebagian sudah hampir rata-rata yang mencuci tangan ya, baik di rumah maupun di tempat-tempat kantor dan sebagainya. Nah yang jadi persoalan ini kan masalah jaga jarak ini. Nah jaga jarak ini yang saya kira memang pemerintah di daerah harus perlu betul-betul menerapkan aturan itu agar masyarakatnya bisa menjaga jarak. Inilah yang masih sering terjadi sebetulnya. Namun ada juga kalau misalnya di tempat-tempat warung kopi, di restoran, mereka sudah di perkantoran, mereka sudah, saya kira sudah menerapkan jarak itu, 3M itu. Namun di tingkat, misalnya di tingkat bawah, jadi masyarakat, nah ini yang masih kesadaran masyarakatnya juga masih perlu mungkin ditingkatkan oleh pemerintah. Baik. Ini kalau misalnya yang bermasalah adalah masyarakat yang melanggar, otomatis ini yang menjadi bisa dikatakan yang pasang badan ini adalah kepala daerah kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Kemendagri. Sejauh ini apa yang disampaikan Kemendagri Tito Karnavian memang perlu dan sudah patut itu untuk dikeluarkan, Pak Jumli, kalau menurut pandangan Pak Jumli? Kalau menurut saya begini, karena kan mungkin pusat melihat per kasus ini, Mbak,
Mungkin ada kejadian kasus yang terjadi di Jakarta misalnya. Nah, saya kira kasus yang di Jakarta artinya tidak bisa diterapkan juga aturan Kemendagri itu kepada semua kepala daerah. Harus kalau melanggar masalah COVID misalnya harus diberhentikan. Tapi yang ini kan yang jadi persoalan kan kemarin kalau saya tidak salah karena persoalan ada beberapa persoalan yang terjadi yang memang sangat viral dan juga memang di lapangan memang betul-betul terjadi sehingga itu menjadi acuan pihak pemerintah pusat. Nah, saya kira kalau di daerah kan tidak semuanya, misalnya contohnya di Bangka Belitung. Bangka Belitung saya kira tidak terlalu ini ya, bahwa masyarakatnya juga misalnya seperti ada acara-acara resepsi, mereka kan harus ada izin dari pihak tim gugus itu sendiri ya, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan sampai ke pihak polisian izinnya. Dan juga di lapangan betul-betul diterapkan. Nah, saya kira yang sering mungkin terjadi kerumunan yang ini ya mungkin ada masyarakat yang tidak meminta izin dan sebagainya juga. Misalnya di pasar. Nah, di pasar inilah yang memang agak, karena masyarakatnya di sana bermacam-macam karakter ya, mungkin ini yang harus ditingkatkan oleh pihak pemerintah. Saya kira untuk kepala daerah sendiri, kalau di Bangka Belitung ya, kalau sudah menjalankan aturannya sebetulnya. Cuma memang kesadaran masyarakat juga masih perlu ditingkatkan kembali. Dan juga seperti pihak pejabat-pejabat kita juga harus betul-betul memberi contoh ya kepada masyarakat. Nah, ini yang saya dengar di masyarakat itu, bagaimana kami mau mengikuti aturan COVID ini, sementara mereka yang di atas juga tidak patuh kan itu. Ini yang harus perlu diimbangi ya, dan juga perlu dibahas kembali. Baik, yang jelas mungkin kalau untuk pasar ya, karena memang itu adalah apalagi pasar tradisional ya otomatis memang tetap agak susah ya. Tapi yang dipastikan ini adalah ketika dengan sengaja mendatangkan kerumunan massa dan sebagainya begitu ya, Pak Jumli ya. Baik Pak Jumli, kita agak sedikit beralih ke topik yang lain karena ini berhubung Pak Jumli selain sebagai Kepala Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung, juga sebagai Ketua Pokdar Kamtipmas Pangkal Pinang ya Pak Jumli ya. Nah ini beberapa hari terakhir ini kita disuguhkan dengan informasi berita kriminal begitu, dan ya sebenarnya kalau berita kriminal itu sudah biasa kita baca begitu ya, ketika ada diturunkan beritanya dan kemudian juga ada aksi tindakan kejahatan yang dilakukan. Tapi bagi masyarakat Bangka Belitung ketika itu terjadi di sini, jadi beritanya kayak di blow up gitu, dan otomatis jadi semacam agak sedikit sesuatu yang bagi masyarakat Bangka Belitung kita kok ada ya di sini. Nah, posisinya saat ini terkait peningkatan kriminal di Kota Pangkal Pinang, apa yang mendasari Pak Jumli? Iya, yang menjadi dasar memang akhir-akhir ini kan terutama kasus-kasus seperti misalnya pembunuhan, juga kasus-kasus yang lain, misalnya seperti kasus bunuh diri, dan juga kasus pembegalan yang sebelumnya kan tidak intensitasnya tidak tinggi saat ini. Nah, sekarang ini saya kira kalau itu juga lalu ada di pemberitaan media kalau ada kasus tersebut, tapi intensitasnya tidak begitu ini karena memang kasusnya mungkin tidak begitu banyak terjadi. Nah, tapi terutama yang sering terjadi itu beberapa kali itu terutama itu di Pangkal Pinang, di daerah lain, bahkan mungkin terkait dengan seperti misalnya kos-kosan itu Mbak, kos-kosan penginapan yang sering
terjadi di sana. Baik. Nah inilah saya kira kami di Pokber Mas Desa Pangkalpinang itu ingin sebetulnya supaya RW betul-betul juga terlibat di dalam Kantipmas ini. Baik, Pak Jumli, adakah mohon maaf saya potong, adakah indikasi mungkin karena pandemi COVID-19 kemudian ekonomi masyarakat menurun, kemudian lonjakan kriminalitas juga melonjak naik begitu? Apakah di lapangan juga terpantau seperti itu, Pak Jumli? Ya, itu salah satunya kan mungkin kena faktor pandemi 19 saat ini. Secara ekonomi mungkin orang kesulitan. Namun faktor lain kan sekarang memang istilahnya misalnya di kota maupun di kota kabupaten itu kan perkembangan ini kan semakin meningkat. Sehingga bagi masyarakat misalnya yang datang ke daerah Bangka Belitung ini kan semakin lebih tidak terawasi gitu. Oleh karena itu perlu sebetulnya adanya peran RT RW untuk misalnya seperti siapapun yang datang wajib lapor kepada RT RW-nya agar sehingga bisa terpantau. Dan kemudian selain itu perlunya warga juga mengantisipasi agar tidak terjadinya gangguan Kantipmas. Nah, saya kira faktornya saat ini sangat banyak, Pak. Pak Jumli, terakhir, fungsi dari RT RW ini sejauh ini apakah juga memang bisa membantu untuk meminimalisir tindakan kriminal yang ada begitu? Sejauh ini fungsi RT RW gimana? Baik, ya untuk di wilayahnya sendiri, di lingkungannya sendiri, di lingkungan RT RW, saya kira mereka bisa memiliki peran untuk mengantisipasi ataupun paling tidak meminimalisir hal-hal yang bersifat gangguan Kantipmas tersebut. Artinya dengan mereka melibatkan masyarakat itu sendiri. Misalnya seperti mereka mengaktifkan skamling kalau untuk keamanan lingkungan yang terkait dengan gangguan Kantipmas. Dan juga mereka istilahnya perannya harus menerapkan misalnya wajib lapor 1 kali 24 jam. Saya kira ini kan bisa siapapun yang datang ataupun tamu yang masuk ke wilayah dia RT RW tersebut dia bisa memantau. Dan saya kira ini yang perlu diharapkan, Mbak. Pihak-pihak usaha kos-kosan atau pengiriman itu harus kooperatif dengan RT RW-nya. Paling dia kalau ada tamu dia segeralah beritahulah, laporlah. Jadi paling tidak RT RW bisa memantau keluar masuknya orang yang agar tidak berpotensi nantinya menimbulkan gangguan-gangguan Kantipmas di warganya daerah RT RW. Baik, jadi memang harus lebih kooperatif, terutama yang punya rumah kos-kosan, rumah kontrakan, begitu untuk ya paling tidak melaporkan para penghuninya ya untuk RT RW ya. Baik, Pak Jumli, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kita dan sudah bersama RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung di Lintas Bangka Belitung pagi hari ini. Selamat beraktivitas Pak Jumli dan yang pastinya sukses selalu ya. Amin. Baik, Assalamualaikum Pak Jumli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian tadi kita sudah bersama dengan Jumli Jamaluddin selaku Kepala Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemberhenti Pelayanan Publik Bangka Belitung atau LP5 sekaligus juga sebagai Ketua Podak Kaptipmas Pangkal Pinang. Kita menyoroti dua permasalahan karena memang tugasnya Pak Jumli ada di dua itu. Yang pertama adalah ketika Kemendagri mengeluarkan statement bahwa siap-siap untuk kepala daerah diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan. Ini lebih kepada masyarakat kita yang mungkin mengumpulkan orang terlalu banyak, kemudian tidak ada izin di sana atau melanggar, sudah tidak diperbolehkan tapi terus dilakukan begitu ya. Dan kemudian juga masalah kriminalitas yang meningkat terutama di ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu kota Pangkal Pinang, karena memang yang terfokuskan informasinya yang baru-baru ini di kota Pangkal Pinang.
tidak menutup kemungkinan semuanya di Bangka Belitung ini, baik yang di Pulau Bangka dan di Pulau Belitung, tetap harus waspada. Baik pendengar, nanti kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Lintas Bangka Belitung Pagi, Suara Masyarakat di hari ini. Lintas Bangka Belitung Pagi.